Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa saling tanasuh, untuk kita bisa saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling menasihati untuk kita senantiasa sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran kita masih berkaitan dengan ma'rifatus thawabil 'azimil ladzi a'addahu Allahu lil ulama'i rabbaniyin, yaitu pentingnya bagi kita semua untuk mengetahui pahala yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang mereka menuntut ilmu, bagi orang-orang yang mereka mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mengetahui pahala yang besar ini, kita akan semakin bersungguh-sungguh di dalam talabul ilmi kita, di dalam perjalanan menuntut ilmunya kita. Dan kita telah mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita semua bahwasanya menuntut ilmu ini adalah merupakan jalan untuk kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang menuntut ilmu adalah merupakan alamat atau tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam hadisnya, An Abi Darda radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi. Keutamaan orang alim, keutamaan orang yang mereka punya ilmu terhadap orang-orang yang mereka ahlul ibadah, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti halnya kemuliaan rembulan pada malam Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Badr,
yaitu pada malam bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang. Dan kita lihat rembulan ketika bulan pertama begitu cahayanya menerangi, begitu jauh lebih tampak dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Meskipun bintang-bintang yang ada mempunyai cahaya, akan tetapi cahaya mereka cahaya yang kecil-kecil, cahaya yang kalau dibandingkan dengan cahayanya rembulan sangat jauh tampak berbeda. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah merupakan pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Dan sesungguhnya para anbiya itu tidak mewariskan dinar dan dirham, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambil bagian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Inilah keutamaan orang-orang yang mereka menuntut ilmu, dan mereka adalah merupakan pewarisnya para nabi, dan mereka adalah orang-orang yang mengambil bagian yang banyak ketika seseorang itu mau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa balagha min manzilatin wa thawabi ahli ilmi rabbaniyin anna kulla syai'in fil ardi wa fis sama'i yastaghfiru lahum hatta al-bahaimi wal haitani wad dawabi. Bahkan kata beliau, ada sebuah kedudukan dan pahala bagi ahlul ilmi, bagi orang-orang yang mereka membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala ar-rabbaniyin, bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu memintakan ampun untuk mereka. Bahkan hewan-hewan, ikan-ikan yang ada di dalam lautan, begitu pula hewan melata, semuanya memintakan ampun untuk orang-orang yang mereka menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sahibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-huta fil bahr. Penuntut ilmu atau pembawa ilmu memintakan ampun untuknya segala sesuatu sampai hewan yang ada di dalam lautan. Ini keutamaan orang-orang yang mereka membawa ilmu dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kok mereka itu memintakan ampun untuk pembawa ilmu, untuk orang-orang yang mereka menuntut ilmu? Ada yang tahu? Apa hubungannya penuntut ilmu dengan hewan yang ada di dalam lautan itu apa? Kebaikan apa? Sehingga sampai hewan yang ada di dalam lautan saja itu mintakan ampun untuk orang-orang yang membawa ilmu. Terjaganya din, hubungannya dengan lautan, hubungannya dengan hewan yang ada di dalam lautan. Kalau nggak ada ilmu kan nanti mungkin manusianya bikin merusak lautan. Karena berkahnya ilmu. Kenapa berkahnya ilmu? Karena berkahnya ilmu. Akhirnya bikin lautan tambah subur. Kenapa? Dikatakan, ingat nggak dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha.
Dunia itu dilaknat. Dan dilaknat apa-apa yang ada di dalam dunia itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sudah mau membinasakan dunia. Saking banyaknya orang bermaksiat, orangnya yang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala enggak mengadab, Allah Subhanahu wa taala enggak menghancurkan muka bumi ini, itu disebabkan ada ahlul ilm. Ada orang-orang yang mereka membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mereka masih menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur mereka, hewan, binatang yang ada di lautan, rasa syukur mereka terhadap orang-orang yang mereka membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Memintakan ampun. Kenapa? Kalau orang-orang yang membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai dampak untuk apa? Menahan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah itu enggak jadi mengadab kalian kalau masih ada orang yang beristighfar. Masih ada orang yang mereka punya kebaikan. Ada orang yang masih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keutamaan orang-orang yang mereka membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Sampai ahlul hud, yaitu hewan yang ada di dalam lautan saja, kebaikan ahlul ilm itu sampai mereka rasakan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Menghancurkan atau mengadab, membinasakan orang-orang yang mereka apa? Orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa balagha min ikramillahi taala, bahkan sampai termasuk di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan li ahli ilmi rabbaniyin wa tullabihi as-sadiqin. Allah berikan kepada pembawa ilmu yang rabbani dan kepada penuntut ilmu yang jujur, annahu jalla wa ala wa malaikatuhu al-kiram al-athhar yusalluna alaihim. Allah dan para malaikatnya itu apa? Bersolawat kepada ahlul ilmi dan penuntut ilmu. Sebagaimana an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha wa malaikatahu hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasa al-khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sampai 6 semut yang ada di lubangnya. Begitu pula hewan-hewan laut yang ada di dalam lautan, mereka bersolawat kepada muallimin nasa al khaira, kepada orang yang mengajarkan kepada manusia pada kebaikan. Ini keutamaan orang-orang yang mereka apa? Bawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa salawatullahi ala abdihi, bimakna rahmatuhu. Salatnya Allah. Kalau Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, salatnya Allah kepada hambanya maknanya apa? Rahmatuhu. Maknanya apa? Rahmatnya. Wa maghfiratuhu, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma salatul malaikati 'alal abdi fahiya bimakna du'a ilahu wal istighfari lidzunubihi. Kalau salawatnya malaikat kepada hambanya, maknanya itu apa? Doa untuk mendapatkan rahmat dan doa untuk mendapatkan ampunan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, salawat kepada Rasulullah. Loh, kok Allah kok bersalawat kepada Rasulullah? Maknanya apa? Maknanya apa tadi kalau Allah? Merahmati dan mengampuni. Tapi kalau malaikat yang bersalawat maknanya apa? Mendoa, yaitu mendoakan agar mendapatkan rahmat dan ampunan. Itu makna dari salawatullah dan salawat malaikah.
Kemudian wa akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna man masya ila majlisi ilmin liyahdarahu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya orang yang berjalan menuju majelis ilmu agar dia bisa menghadiri majelis ilmu, maka dia berada kedudukannya itu di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man jaa masjidi hadza," barang siapa yang datang menuju masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam ya'tihi illa li khairin, gak datang kecuali untuk kebaikan, yata'allamuhu, kebaikan yang dia ingin pelajari, au yu'allimuhu, atau dia mau mengajarkan kebaikan, fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah, maka itu kedudukannya seperti apa? Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dibutuhkan yang namanya apa? Ikhlas. Kadang kita barasar nanti ini jam 4 ya, tanggung ya. Habis itu apa? Enak kalau duduk, apalagi mendung-mendung makan pisang goreng campur kopi ya kan? Tapi apa? Ternyata jalannya kita itu berada dalam kedudukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang sangat tinggi. Pahala yang begitu besar. Orang-orang yang mereka mau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala datang ke masjid kemudian untuk belajar atau mengajarkan ilmu, itu pahalanya seperti halnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli ilmi shadiqin bin nudrati wa baha'il wajhi wa ishraqihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa atau telah menyeru kepada ahlul ilmi yang jujur dengan apa? Dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang begitu indah, dengan wajah yang bersinar. Ini yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa an Zaid bin Thabit, sebagaimana yang datang dari hadis Zaid bin Thabit, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yublighahu ghairahu farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fikhin laysa bifaqihin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini keutamaan orang-orang yang mereka menuntut ilmu, yang mau ngafal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah seseorang atau membuat wajah seseorang itu menjadi apa? Menjadi berseri-seri, bercahaya. Siapa mereka? Sami'a minna haditsan fahafidhahu, orang yang mendengar dariku sebuah hadis kemudian dia menghafalnya. Menghafalnya. Ada di antara kita yang hafal hadis Rasulullah 40, Pak. Enggak usah ngomong yang hafal. Antum hafal. Enggak hafal hadis 40. Pak Rudi. Oh, jangan. Besok buka kitab. Nanti takdimullah selesai Arba'in Nawawi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu. Orang yang mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia menghafal hadis tersebut. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi apa? Hatta yublighahu ghairahu. Kemudian dia sampai menyampaikan kepada selainnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Terkadang ada orang yang mereka membawa fikih kepada orang yang lebih afqah minhu. Jadi ada orang yang menyampaikan kepada orang lain, ternyata orang lain itu lebih paham dari orang tersebut. Kemudian warubba hamili fikhin laisa bifaqih. Tapi terkadang ada orang juga yang dia membawa hadis
membawa hafalannya, tapi dia nggak faqih. Dia pintar ngapal. Tapi apa? Ketika menyampaikan kepada orang lain itu jauh lebih bisa memahami hadis tersebut dibandingkan orang yang menghafal. Maka di sini, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, keutamaan orang menghafal, ya kan? Dan keutamaan orang yang memahami. Keutamaan orang yang menghafal dan keutamaan orang yang memahami, dan ini yang dianjurkan, yaitu orang menghafal dan orang yang memahami. Jangan sampai apa? Rubba hamil fikhin laisa bifaqih. Terkadang ada orang yang membawa ilmu, hafalannya banyak, hafalan Qur'annya banyak di dalam kepalanya, hafalan hadisnya banyak, tapi apa? Gak mudeng, gak paham apa yang dia hafal. Banyak apa enggak? Banyak. Makanya sampai di dalam madhab ada yang disebut dengan himarul furu'. Himarul furu'. Kenapa? Himar itu paling hafalannya paling cepat, Pak. Keldai itu hafalannya paling mantap. Nah, sebagian orang, ada orang kayak keldai, ngapal masya Allah, ngapal terus. Tapi apa? Ditekoki nggak mudeng-mudeng. Ditanya apa maksudnya? Tidak tahu. Makanya di dalam pembelajaran terkadang ada orang yang dia disebut himarul furu', ngapal. Ditanya bagaimana pendapat ini dalam mazhab, dia sebutkan. Bagaimana pendapat ini dalam mazhab, disebutkan. Tapi maknanya gimana? Maksudnya gimana? Nggak tahu, saya cuma bisa hafal. Maka keutamaan orang yang menghafal dan keutamaan orang yang memahami ini harus digabungkan. Yaitu dia seseorang yang hafal, ya seseorang itu memahami. Sama, antum ketika belajar mukhtasar ngafal aja, ya kan? Ternyata apa yang dapat? Nggak mudeng. Makanya apa? Berusaha untuk dipahami sedikit seperti itu. Kemudian wa min a'zami thawabil jazil alladhi a'addahu Allahu li ahli ilmi annahum idza matu. Termasuk di antara pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk pembawa ilmu, bahwasanya ketika mereka meninggal, fa inna thawaba ilmihim wa ajrahu yasilu ilaihim. Pahala pembawa ilmu itu sampai kepada mereka meskipun mereka sudah meninggal. Wa hum fi kuburihim, dan mereka berada di dalam kuburannya. Madaman nasu yantafi'una bi ilmihim, selama manusia itu apa? Selama manusia itu menggunakan atau memanfaatkan ilmunya mereka. Faka'anna hadza thawab, seakan-akan pahala ini idza inqata'a 'anin nas thawabu a'malihim hayatan ukhra lahum ba'dal maut. Seakan-akan pahala ini ketika terputus dari manusia, pahala amalan-amalan mereka seakan-akan ini adalah merupakan kehidupan yang lain setelah mereka meninggal. Faka'annal alima hayyun lam yamut, seakan-akan orang alim itu apa? Hidup dan dia enggak mati-mati. Ilmunya enggak mati-mati. Coba kita lihat. Ketika kita belajar fikih, ya kan? Ilmunya siapa yang kita pakai? Ilmunya Imam Syafi'i, ilmunya Imam Ahmad, ilmunya Imam Hanafi, ilmunya Imam Malik. Ketika berbicara tentang masalah hadis, Syekh Albani yang sudah meninggal saja sering kita sebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Begitu pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Rajab dan para ulama yang lain. Seakan-akan ilmunya mereka nggak ada habisnya dan nggak ada matinya. Terus dipelajari. Inilah pentingnya seseorang itu mengajarkan ilmu. Coba ilmu apa yang paling bermanfaat yang hingga nanti seseorang itu apa? Akan terus-menerus mendapatkan ilmu jariyah tersebut. Kira-kira ilmu apa, Pak? Baca alif ba ta. Ya kan? Ngajarin Iqra. Antum dulu ngaji Iqra sama siapa? Sama guru ngaji kan? Guru ngaji di mana? Di kampung. Di mana mereka sekarang? Ya kan? Terkadang kita nggak pernah salaman sama mereka, lupa jasa-jasa mereka. Terkadang kita ngaji, wis pinter ngaji, lali lupa.
Kan seperti itu. Maka jasa-jasa mereka itu setiap kita ngaji pahalanya sampai kepada mereka. Makanya itu pentingnya seseorang itu ngajar sesuatu yang dasar, ngajar sesuatu yang paling dasar. Ketika kita ngajar semuanya belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab, maka seperti inilah pembawa ilmu, karyanya itu nggak akan pernah berhenti. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas, shadaqatun jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yaitu apa? Shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, kemudian anak soleh yang dia berdoa untuk orang tersebut. Ini adalah merupakan apa? Amal yang nggak ada putusnya, sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Sedekah jariyah banyak macamnya. Banyak macamnya. Kemudian apa? Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan dengan hal tersebut. Paling enggak di dalam kehidupan kita ini kita punya apa? Punya karya. Kalau seandainya kita wong kiri, gitu, kita tidak punya duit buat sedekah jariyah, bangun masjid tidak punya duit, ya kan? Paling enggak apa? Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Dengan apa? Ya kita ngajarkan ilmu kita, ngajarkan bahasa Arab, ngajarkan ilmu fikih, ngajarkan ilmu yang lain, Al-Quran dan lain sebagainya. Siapa tahu ilmu tersebut akhirnya apa? Akhirnya dimanfaatkan oleh orang tersebut, kemudian orang tersebut mengajarkan kepada orang lain. Makanya orang yang paling banyak pahalanya, yang nggak pernah ada putusnya, itu pahala buat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada hentinya. Kenapa? Rasulullah mengajarkan para sahabat mengajarkan kepada yang setelahnya. Pahalanya kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus mengalir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ghairu mamnun, ajruhu itu ghairu mamnun Rasulullah itu. Gak ada putusnya pahala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus menerus pahala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Punya karya hebat. Karyanya yaitu menghasilkan penuntut ilmu. Ilmu yang dihasilkan. Tapi kan masalahnya apa? Masalahnya itu sekarang itu kita itu kalau ngajarin anak ngaji saja, ya, ngajarin buka TPA, ya, di rumah sampai buka TPA, kan gak keren. Kalau kerennya kan tabligh akbar, baru keren. Kalau tabligh akbar baru keren. Tapi kalau apa antum ngajar ngaji, udah gitu ngomong ngajar ngajinya sampai isin-isin gitu, ngajarin anak buka Iqra, subhanallah. Itu kan sebuah luar biasa, ngajarin ngaji anak-anak. Nah itu masih ingat dulu guru ngaji yang masya Allah. Dan alhamdulillah sampai sekarang setiap pulang pun Allah beri pertolongan untuk bisa silaturahmi ke guru ngaji yang ngajarin alif ba ta itu masya Allah. Dan beliau ngomong dari 100 sekian muridku sing eling itu kamu masih sering kesini kan. Jadi setiap pulang itu anak sempatkan untuk sowan kepada beliau, anak cium tangannya, anak tium kepalanya. Kenapa? Subhanallah, anak bisa ngaji itu Allah perantarai lewat beliau. Dan itu termasuk diantara apa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa syukur kita kepada guru kita. Ketemu guru ngaji, mentang-mentang guru ngaji ini NU, lo guru ngaji saya itu NU, betul-betul NU. Tapi apa? Meskipun kita dalam artian sudah kenal sunnah, justru kita harus tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada beliau yang ngajari kita. Bukan malah aku saya lebih baik dari dia. Belum tentu. Ya, belum tentu, meskipun dia NU, meskipun dia apa dan sebagainya.
tapi dia punya jasa dalam perjalanan ilmu kita. Nah, ini yang harus yang betul-betul harus kita yakini di dalam bahwasanya, apalagi kalau sudah meninggal, doakan mereka, ya kan? Doakan guru ngaji kita, karena ilmu mereka itu sangat bermanfaat untuk kita. Ilmu yuntafa'u bihi, awaladin solihin yad'ulahu, atau walad soleh yang dia mendoakan untuknya. Meskipun para ulama menjelaskan tentang waladin soleh ini berbeda pendapat. Ini apakah anak kandung? Apakah yang dimaksud waladin soleh ini juga anak didik? Karena anak yang dididik itu juga walad, disebut juga dengan walad juga. Waladin soleh yang dididik sehingga dia menjadi anak tarbiyahnya, dia mendoakan dia, maka apa? Itu juga nggak ada putusnya. Nggak ada putusnya. Maka pentingnya kita untuk punya karya. Hidup kita itu cuma 60 tahun kalau dikasih 60 tahun, Pak. Ya kan? Kalau dikasih 60 tahun, amalan kita seberapa banyak? Sedikit kan? Apa yang bisa bermanfaat? Ya kita harus punya karya. Karya dalam hidup itu harus kita punya. Karya akhirat. Karya akhirat. Kita karyanya hidup di dunia sekali nggak punya karya. Karya dunia nggak punya, karya akhirat apalagi? Ya bangkrut namanya. Gitu. Kita itu harus punya karya. Karya apa yang kita bisa ajarkan kepada orang lain? Apakah kita mengajarkan ilmu kepada mereka? Apakah kita mendidik mereka sehingga mereka menjadi waladin soleh? Dan ini yang harus kita kejar. Kita harus punya karya. Kemudian An Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un min amalil ahya'i tajri lil amwat. 4 amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup tapi pahalanya terus-menerus sampai seseorang itu meninggal dunia, yaitu apa? Rajulun taraka aqiban solehan, yaitu seorang yang dia meninggalkan anak yang soleh sehingga dia apa? Yad'ulahu yanfa'uhu doa'uhum, bermanfaat doa-doa mereka, bermanfaat doa-doa mereka. Makanya kita ini, Pak, Allah Subhanahu wa taala saking begitu adilnya, saking begitu luar biasanya kepada kita. Terkadang yang paling bermanfaat kepada kita itu siapa yang tahu? Anak mana yang paling bermanfaat untuk kita? Kita punya anak 6, kita nggak tahu anak yang paling bermanfaat buat kita itu yang mana. Tapi terkadang apa? Terkadang itu ada orang tua yang lebih sayang kepada anak ini dibandingkan dengan anak yang satunya, sehingga terkadang dibagikan harta. Nih, kamu tak kasih harta lebih dibandingkan harta yang saudaranya. Ada orang tua seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegur dalam surat An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang warisan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakimah. Bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, kamu nggak tahu mana yang paling lebih mendekatkan atau memberikan manfaat kepadamu. Faridatan minallah. Makanya apa? Untuk urusan kepada anak, ikuti saja pembagian hartanya itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah, wah anak lebih sayang ketoi, anak ini yang paling baik, ya kan? Tak kasih harta yang lebih banyak. Yang ini karena sudah dablek, enggak usah gitu. Enggak. Jangan seperti itu. Kamu enggak tahu, siapa tahu yang kamu anggap baik justru apa? Enggak pernah doakan. Justru anak yang mungkin kita lihat itu anaknya rodok-rodok, gitu. Agak-agak ternyata subhanallah, itu yang jauh lebih banyak mendoakan. Karena anak ketika kita meninggal, yang paling manfaat bagi mereka itu apa? Ketika mereka mendoakan kita. Kalau mereka nggak pernah doakan kita, ya nggak bermanfaat. Meskipun anaknya soleh, tapi nggak pernah doakan kita. Makanya disebutkan dalam hadis ini apa? Yad'ulahu yanfa'uhu du'a'uhum, bermanfaat doanya mereka. Ketika mereka mendoakan orang tuanya.
Kemudian yang kedua, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin jariyatin min ba'dihi, seseorang yang dia sedekah jariyah setelahnya, falahu ajruha ma jarat ba'dahu, maka dia mendapatkan pahala sedekah jariyah selama itu berjalan. Wa rajulun 'allama ilman, dan seseorang yang mengajarkan ilmu, fa umila bihi min ba'dihi, dan diamalkan setelahnya ilmunya, maka lahu mithlu ajrin man amila bihi min ghairi ayyan qusa min ajri may ya'mala bihi syai'an, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan tanpa harus mengurangi pahala orang yang beramal tersebut. Ini pahala yang disebut dengan pahala jariyah. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah juga berkata apa? Sab'un yajri lil abdi ajrahunna, ada 7 perkara yang 7 perkara tersebut apa? Akan terus-menerus mengalir kepada seorang hamba pahalanya. Wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi, sedangkan dia berada di dalam kuburnya setelah dia meninggal. Yaitu yang pertama apa? Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Ini orang yang mengajarkan ilmu. Au ajra nahron, atau orang yang mengalirkan sungai. Ini antum tahu pahala orang-orang yang mereka mengalirkan air itu masya Allah luar biasa. Man au ajra nahron, au hafara bi'ran, atau orang yang dia gali sumur. Ini pahalanya juga besar. Orang gali sumur, ada masjid seumpamanya, sudah sumurnya saya nanggung. Betapa banyak orang wudu, orang mandi, orang ini dan lain sebagainya. Siapa yang mendapatkan pahala? Luar biasa pahala untuk gali sumur. Al-gharasa nakhlan, atau apa? Dia nanam pohon. Contohnya nakhl, bukan aja nakhl, ini kan contoh saja. Contoh pohon nakhl, pohon kurma. Dia nanam pohon kurma, hasilnya untuk siapa? Sudah hasilnya saya wakafkan. Begitu pula apa? Au bana masjidan, atau dia bangun masjid. Bangun masjid. Au waratha mushafan, atau dia mewariskan mushaf. Au taraka waladan yustaghfara lahu ba'da mautihi, atau dia meninggalkan anak yang soleh yang dia memintakan ampun untuknya setelah matinya. Ini amalan-amalan seseorang itu supaya apa? Punya amalan-amalan yang dia itu akhirnya jariyah setelah seseorang itu meninggal. Kemudian an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali bin Abi Thalib, Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am, ay khiyarul ibil wa ashrafiha. Rasulullah mengatakan kepada Ali, engkau memberikan hidayah kepada satu orang itu jauh lebih baik daripada khumrin na'am, dan itu sebaik-baiknya unta, yang paling mahalnya unta. Wala yumkin lil mar'i ayyahdiya ghairahu ilal haq, dan enggak mungkin orang itu bisa memberikan kepada selainnya petunjuk illa bil ilm, kecuali dengan ilmu. Fama a'dhamuhu minat thawab, enggak ada yang lebih besar dari pahala ini. Wa ma ajzalahu min ata, enggak ada yang lebih besar pemberian dari pemberian yang seperti ini. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, belajar, ta'allum, menuntut ilmu. Enggak ada istilah kata terlambat. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berapa tahun? Sedikit. Ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah setelah hijrah baru apa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertemu Rasulullah, kemudian menuntut ilmu. Tapi Abu Hurairah ketika ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu langsung apa? Langsung semangat dalam menuntut ilmu. Sampai Abu Hurairah itu dinasihati sama Rasulullah itu untuk sholat tahajudnya kapan? Kapan Pak? Hah? Setelah Isya, sebelum tidur. Sebelum tidur. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu nyatet hadis itu, ngafalin hadis, nyatet hadis itu tenanan. Sampai Abu Hurairah itu termasuk di antara apa? 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Padahal kalau dibilang ketemu Rasulullah, berapa tahun ketemu Rasulullah?
Tapi apa? Dicari hadis, dicatat sama Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dan umurnya Abu Hurairah ketika itu tidak muda ketemu Rasulullah SAW. Makanya yang belajar sama Rasulullah itu nggak semuanya muda. Ada anak mudanya Ibnu Abbas, yang muda itu Ibnu Mas'ud, ya. Tapi yang lainnya sepuh-sepuh. Abu Bakar umurnya ketika belajar sama Rasulullah sudah berapa? Di angka 40-an. Ya kan? Umar yang muda, Ali baru muda. Tapi para sahabat yang lain ya tua-tua belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada istilah terlambat, nggak ada istilah Ustaz cekorku wis putih gitu. Enggak, tapi apa? Terus menuntut ilmu, belajar, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil. Semoga ini menambah semangat kita untuk kita mau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini adalah merupakan amal jariah yang insyaallah akan kita raih ketika kita sudah meninggal dunia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.